Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pewaris Nubuat. Firman Tuhan terambil di dalam Kisah Rasul 3 ayat 25 sampai dan 26. Hari ini adalah Senin 17 Februari 2024. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan kamulah yang pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dan memimpin kepada kamu masing-masing ke dalam dari segala kejahatanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kamilah yang mewarisi nubuat-nubuat tentang semua yang terbaik yang disediakan Allah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau yang namanya nubuat itu tentu berasal dari Allah. Yang namanya nubuat ada orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai yang bernubuat. Tentu di dalam hal ini kebanyakan adalah para nabi yang dipakai oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Baik nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Sedemikian sejumlah nabi. Sedangkan di dalam perjanjian baru Kisah Rasul itu adalah yang menceritakan nubuat-nubuatan itu. Mengingatkan kembali tentang nubuat-nubuatan. Apa yang dimaksud dengan nubuat? Adalah sebuah prediksi. Kalau di dalam hitungan manusia bisa salah dan bisa benar, itu prediksi. Tetapi kalau nubuat sesuatu yang pasti terjadi persis seperti apa yang dikatakan, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, itulah nubuat. Sementara nubuatan yang belum terjadi saat sekarang adalah apa yang dikatakan di dalam kisah, di dalam kitab Wahyu disebut dengan kitab apokaliptik, yaitu kitab yang berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari tapi belum terjadi di saat sekarang. Pada titik ini nubuatan-nubuatan dari Allah adalah nubuatan-nubuatan yang indah, nubuatan-nubuatan yang terbaik, nubuatan-nubuatan yang sempurna, dan nubuatan-nubuatan yang berdasarkan kasih dan kebaikan Allah yang dilimpahkan, dicurahkan untuk setiap kita semua. Apa itu nubuatan? Tentu yang pertama adalah nubuatan Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, menebus, menyucikan, melahirbarukan setiap orang yang datang kepadanya dan yang percaya kepadanya. Di dalam proses penyampaian nubuat, ini adalah khotbah yang disampaikan oleh Petrus di Serambi Salomo. Sebelumnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nubuatan seringkali juga dimateraikan oleh mujizat-mujizat yang dilakukan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang nubuatan? Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nubuat tentang Yesus yang lahir, mati, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga itu disampaikan kembali oleh Petrus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Tentu pada ayat yang sebelumnya, setelah Kristus ke surga dikatakan Roh Kudus itu akan dicurahkan, dilimpahkan. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dia katakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nubuatan pertama yang disampaikan, yang dilanjutkan oleh Petrus adalah bahwa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, mereka itu akan dibinasakan. Yang tidak mau mendengar apa yang diberitakan sebagai nubuatan itu, mereka itu tidak masuk di dalam hitungan. Itu yang firman Tuhan katakan. Mereka dikatakan di dalam bahasa Indonesia akan dibasmi. Artinya kalau dibasmi tidak diperhitungkan sama sekali, digeser sama sekali, dihilangkan sama sekali, itu dibasmi. Di sini berbicara tentang nubuatan penghakiman. Kita mewarisi nubuat itu. Jadi artinya tatkala kita sebelum berbicara tentang nubuatan-nubuatan yang baik, ada nubuatan penghakiman dan itu akan terjadi. Bukan sesuatu yang omong kosong. Ada banyak orang bertobat karena takut dihakimi, takut dihukum, takut diadili oleh Allah. Tetapi siogianya sebagai orang percaya, pertobatan dan perubahan hidup kita bukan karena takut dihukum, tetapi karena Allah mencintai dan mengasihi kita. Itu yang firman Tuhan katakan, akan datang masa pemulihan segala sesuatu yang seperti yang difirmankan oleh Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Maka sekarang kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat, maka bertobatlah. Ayat 25 dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuatan dan nubuatan itu.
Kamu akan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita adalah orang-orang keturunan Abraham secara rohani. Dan firman Tuhan berkata, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati. Itulah pewaris nubuat yang kita akan terima. Ayat 26 dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya, yaitu Kristus kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kita bertemu dengan kasih Allah, kita bertemu dengan pengadilan dan hukum Allah, kita bertemu dengan tawaran Allah, dan kita akan merespon. Bagaimana respon yang kita akan lakukan? Apakah kita akan berhenti dari segala kejahatanmu yang seperti firman Tuhan katakan? Kalau Allah sudah membangkitkan hambanya, mengutus hambanya kepada kamu, dan memberkati kamu, memulihkan kamu, memimpin kamu kepada kebenaran, apakah engkau tetap masing-masing dalam segala kejahatanmu? Pada titik ini, sahabat perjalanan, orang yang mewarisi nubuat, ingat baik-baik, tidak hanya nubuatan-nubuatan yang indah, yang Tuhan berikan kepada kita, tapi nubuatan penghakiman yang firman Tuhan katakan, aku akan memusnahkan mereka. Lalu firman Tuhan mengatakan, engkau dengan segala kejahatanmu engkau tidak menerima, maka engkau akan dibasmi dari umat kita yang membuka diri untuk menerima keselamatan yang dari Allah. Dan setelah menerima keselamatan dari Allah, apa yang firman Tuhan katakan, supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka dia berjuang untuk meninggalkan segala kejahatannya di dalam segala bentuk. Karena kita pewaris nubuat, yaitu berkat Allah. Kita bukan pewaris nubuat yang namanya itu penghakiman Allah. Kita pewaris nubuat untuk menerima kasih Allah. Kemudian kita mengalami sebuah perubahan hidup. Dan kita bukan pewaris nubuat yang kita ditetapkan sebagai orang yang satu hari kelak nanti akan dibasmi, akan dimusnahkan, akan disingkirkan kambing dari domba, akan disingkirkan ilalang dari gandum. Kita bukan ilalang, kita bukan kambing, kita bukan orang yang tersesat, tapi orang yang sudah diberi kelegaan, dipimpin oleh Allah, ditebus oleh Allah. Domba sesat yang sudah dibawa kembali ke dalam kandang dan bersama dengan sang gembala, yaitu Kristus sendiri, sang gembala agung kita. Apa pelajaran yang kita akan lakukan pada saat ini? Berhentilah dari segala kejahatanmu. Perjuangan untuk hidup dalam kebenaran dan meninggalkan kejahatan. Selama nafas ada pada diri kita, selama detak jantung masih berdetak pada diri kita, biarlah kita berjuang sesuai dengan nafas kita. Ya Tuhan, aku menerima anugerah-Mu, aku menerima berkat-Mu. Tatkala kita menghirup napas, lalu kita buang napas, seluruh kejahatan, keburukan aku buang. Sama, kita menghirup oksigen, kita membuang namanya karbon dioksida. Oksigen adalah sesuatu yang baik yang semua berasal dari Allah. Tapi karbon dioksida kalau kita ilustrasikan meninggalkan semua keburukan yang bisa mematikan, buang jauh-jauh supaya kita menjadi pewaris nubuatan Allah tentang kasih dan berkat penyelamatan, penebusan, dan bukan pewaris dari Allah yang akan menerima penghakiman karena kita hidup dalam kejahatan dan tidak hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita adalah pewaris nubuatan Allah yang terbaik. Amin.